Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review drama Mouse episode 1. Yuk, langsung disimak aja. Diawali dengan segerombolan anak TK yang sedang mengelilingi kandang ular. Anak-anak itu pun bertanya ke gurunya, apa makanan ular itu? Guru pun menjawab, tikus. Tiba-tiba ada satu bocah laki-laki mengeluarkan tikus dari tasnya dan dimasukkan ke kandang ular tersebut. Anak-anak yang lain merasa sedih dan kasihan saat melihat tikus itu akan dimangsa ular. Saat ular itu ingin memakannya, anak-anak yang lain terkejut dan berteriak ketakutan. Mereka berlari menjauhi ular itu, namun ada satu bocah yang masih berdiri di sana dan terus memperhatikan pertarungan antara ular dan tikus. 5 tahun kemudian, seorang anak laki-laki masuk ke sebuah gereja. Anak itu berdoa dan bertanya pada Tuhan, apa Tuhan berpikir bahwa dia tampak berbeda dari anak-anak yang lain? 10 tahun yang lalu, seorang wanita dimintai tolong seorang anak perempuan untuk membantu ayahnya yang mengalami kecelakaan. Di saat wanita itu ingin membantu, malah dia sendiri yang menjadi korban pembunuhan. Anak itu sangat ketakutan menyaksikan kejadian itu. Keesokan harinya, seorang penyelam menemukan mayat tanpa kepala di laut. Korban tersebut bermargasong dan usianya sekitar 20-an. Polisi datang dan mengidentifikasi mayat tersebut. Di jari kelingking korban ditemukan semacam kode yang sama dengan 18 korban lainnya. Polisi menduga bahwa pelakunya sama, yaitu headhunter. Di sisi lain, Profesor Daniel Lee sedang memberikan mata kuliah ke mahasiswa tentang penelitian dia yang bisa mengidentifikasi gen psikopat dalam DNA seorang anak saat masih di dalam rahim ibunya. Dan Profesor Lee pun diminta menghadiri rapat yang membahas RUU tentang memaksa seorang ibu melakukan aborsi tanpa persetujuan orang tua. Rapat tersebut berlangsung alot, jadi diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak. Di tengah turun salju yang lumayan lebat, sebuah keluarga bersikeras pergi menuju ke tempat perkemahan. Di tengah perjalanan, sang ayah bertanya ke sebuah mobil yang parkir untuk bertanya arah menuju ke perkemahan tersebut. Saat tiba di sana, ternyata perkemahan tersebut tutup, tapi sang anak tetap memaksa tinggal. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah diintai oleh headhunter. Ayah dan ibunya meninggal dunia. Sang kakak terluka sangat parah, sedangkan sang adik selamat, namun mentalnya terguncang karena menyaksikan kejadian pembunuhan itu. Dan bocah laki-laki itu bernama Gomuchi, sedangkan sang kakak bernama Gomuwon. Gomuchi kecil memberikan keterangan mengenai ciri-ciri pembunuh orang tuanya ke polisi. Polisi langsung menggeledah rumah terduga tersangka Han Seo-jun. Berita penangkapan terduga headhunter langsung menyebar luas di media. Pengacara Han Seo-jun pun meminta pembebasan Han Seo-jun karena tidak adanya bukti. Saat Han Seo-jun berada di luar kantor polisi, secara tidak terduga istrinya Sung Ji-eun memperlihatkan bukti foto kalau Han Seo-jun menyembunyikan barang bukti tersebut. Polisi yang mendengarnya langsung menahan kembali Han Seo-jun. Han Seo-jun pun akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sung Ji-eun yang merasa tertekan pun memutuskan tes DNA psikopat pada bayinya. Saat Sung Ji-eun ingin mengetahui hasil tersebut, dari kantor Profesor Daniel Lee keluar seorang wanita hamil yang memiliki tujuan yang sama dengan dia. Profesor Daniel Lee memberikan hasil tes DNA psikopat yang ternyata hasil tersebut positif. Sung Ji-eun merasa kebingungan akan keputusan yang harus dia ambil. Saat di tengah kebingungan, wanita tadi datang menghampirinya. Wanita itu bercerita kalau dia akan mempertahankan bayi itu dan ingin membuktikan kalau teori Profesor Daniel Lee salah. 5 tahun kemudian, bocah laki-laki keluar rumah menuju ke sekolah memakai jaket kuning dan payung kuning. Di tengah perjalanan, dia melihat tikus yang kelaparan di tengah hujan. Anak itu memberinya makan dan kita pun diperlihatkan adegan pertama kali di awal drama. Ternyata anak itu anaknya Han Seo-jun, Jae-hoon.
5 tahun kemudian di sekolah dasar, Jae-hoon menunjukkan perilaku tak biasa. Kalau dia kesal akan sesuatu, pasti menggaruk tangannya hingga berdarah. Untuk melampiaskan kemarahannya, Sung Ji-eun, ibu Jae-hoon, ternyata menikah lagi. Jae-hoon tinggal bersama ayah tiri dan 2 saudaranya. Jae-hoon tidak suka dengan sikap ayah tirinya itu. Jae-hoon pun membunuh anjing peliharaan ayah tirinya. Ayah tirinya yang mengetahui itu memukuli Jae-hoon. Jae-hoon yang menyangka adiknya Jaemin yang mengadu ke ayahnya, hingga Jae-hoon mengajak Jaemin untuk berpamitan dengan anjing tersebut untuk terakhir kalinya. Sesampainya di sana, Jae-hoon mendorong Jaemin ke sebuah lubang dan ingin menguburnya hidup-hidup. Untungnya, ibunya Sung Ji-eun datang dan menghentikannya. Ibunya sangat emosional hingga berkata tidak seharusnya dia melahirkan seorang monster. Jae-hoon datang ke gereja dan berdoa agar dia tidak menjadi seorang monster, tapi Tuhan tidak mendengarkan doanya. 15 tahun kemudian, diperlihatkan seorang pria yang menempelkan foto-foto korban pembunuhan berantai. Di meja dekat foto-foto tersebut ada foto masa kecil Jae-hoon di sana. Apakah mungkin itu Jae-hoon dewasa? Mungkin di episode kedua akan terlihat kebenarannya.